Pernahkah Anda merasa hidup yang Anda jalani tiba-tiba runtuh, tanpa sebab yang jelas, seolah-olah tanah di bawah kaki Anda ambruk, dan semua yang dulu terasa kokoh mendadak rapuh? Senyum tidak lagi menenangkan, doa-doa kosong, janji dunia kehilangan daya, dan di tengah keramaian, Anda justru merasa paling sendiri. Inilah yang jarang diungkap, Anda bukan sedang gagal, Anda sedang dipanggil. Anda tidak sedang kehilangan arah, Anda sedang digiring menuju kedalaman yang bahkan tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Bayangkan, seluruh hidup Anda ibarat kapal megah yang berlayar di permukaan laut. Tiba-tiba badai datang bukan untuk menenggelamkan, melainkan untuk memaksa Anda menyelam, turun, masuk ke kedalaman. Di sanalah misteri terbesar menanti. Para pencari sejati menyebutnya darurat spiritual, sebuah krisis batin yang tampak seperti kehancuran, padahal sejatinya adalah kelahiran. Ia bukan perjalanan menuju cahaya yang indah, melainkan penurunan ke dalam kegelapan yang paling pekat. Bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk mengungkap siapa diri Anda sebenarnya, di balik semua topeng dan ilusi yang selama ini Anda pakai untuk bertahan hidup. Ingat baik-baik, gejala yang Anda alami kecemasan, kelelahan, rasa hampa, bahkan kehilangan kewarasan, bukan kutukan. Itu adalah undangan. Undangan menuju gerbang transformasi terdalam manusia. Namun, gerbang ini berbahaya. Sebagian besar orang tidak pernah benar-benar melewatinya. Ada yang kembali tertidur seperti semula. Ada yang hancur, tak lagi mampu berfungsi. Ada pula yang memilih berpura-pura, menciptakan persona spiritual baru yang lebih palsu dari identitas lama yang mereka tinggalkan. Tapi bagi segelintir jiwa pemberani, mereka yang berani menatap mata badai dan tetap melangkah, disitulah lahir kekuatan sejati. Kesadaran yang tak bisa lagi dipatahkan, keutuhan yang tidak bisa lagi dikorupsi, dan kehidupan yang akhirnya dijalani dengan otentik, apa adanya. Dalam perjalanan panjang ini, kita akan menyelami peta yang ditinggalkan seorang penjelajah batin, seorang pelopor psikologi terdalam, yang pernah menelusuri jalur paling berbahaya dalam diri manusia. Ia menyebut pengalaman ini sebagai perjalanan laut malam, turun ke kedalaman jiwa, tempat di mana cahaya palsu padam, dan hanya kegelapan sejati yang tersisa untuk diuji. Hari ini, saya akan membawa Anda masuk ke dalam peta itu, bukan sebagai teori kosong, melainkan sebagai panduan untuk jiwa Anda sendiri. Akan ada 3 jebakan mematikan yang menunggu setiap pejalan, 3 ranjau psikologis yang hampir selalu menghancurkan mereka yang tidak siap. Namun, kita juga akan melihat bagaimana seorang peneliti jiwa berhasil menavigasi semuanya tanpa kehilangan diri atau kewarasannya. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya mengatakan ini. Kebangkitan batin bukanlah perjalanan menuju cahaya yang nyaman. Ia adalah runtuhnya segala kebohongan yang pernah membuat Anda mampu bertahan. Ia adalah api yang membakar identitas palsu, hingga tersisa inti yang paling sejati. Anda bukan sedang mengalami pencerahan. Anda sedang berada dalam keadaan darurat spiritual. Seorang penjelajah batin memahami alasan mengapa kebanyakan orang tidak berhasil melewatinya. Bukan karena kelemahan, melainkan karena menggunakan peta yang keliru. Kecemasan, rasa terisolasi, perasaan seperti kehilangan kewarasan saat semua orang terlihat baik-baik saja itu bukan tanda pencerahan yang gagal. Itulah proses pencerahan itu sendiri. Seorang penjelajah batin menyebutnya perjalanan laut malam. Sebuah penurunan yang begitu gelap, begitu mengguncang segala yang Anda kira sebagai diri Anda, sehingga kebanyakan orang memilih salah satu dari 3 jalan. Mereka kembali, tertidur seperti semula, mengalami kehancuran fungsi total, atau berpura-pura, menciptakan persona spiritual yang lebih palsu dari identitas yang sebelumnya mereka coba tinggalkan. Hari ini, saya akan menunjukkan dengan jelas apa yang ditemukan seorang penjelajah batin tentang mengapa pencerahan batin adalah perjalanan paling berbahaya yang bisa ditempuh manusia. Simak sampai akhir untuk mengetahui 3 jebakan khusus yang menghancurkan kebanyakan orang dalam proses ini, dan bagaimana cara seorang penjelajah batin menavigasi masing-masing jebakan itu tanpa kehilangan jati diri atau kewarasan. Ia tidak hanya mempelajarinya, ia menjalaninya sendiri. Pada usia 38 tahun, sukses, dihormati, berada di puncak karier, seorang penjelajah batin secara sadar memasuki kegilaan itu. Selama 6 tahun ia mencatat penglihatan-penglihatan yang begitu intens, suara-suara yang terasa nyata, pengalaman-pengalaman yang begitu mengguncang, hingga ia menulis, "Saya terancam oleh psikosis."
Ia melihat hal-hal yang bagi orang lain bisa berakhir pada perawatan di institusi kejiwaan. Banjir darah di Eropa, orang mati yang berjalan, percakapan dengan sosok-sosok dari kedalaman batin yang jarang tersentuh manusia. Keluarganya mengira ia sudah kehilangan akal. Rekan-rekannya meninggalkannya. Ia hampir kehilangan segalanya. Namun apa yang ia temukan di dalam kegelapan itu menjadi peta yang dapat menyelamatkan hidup Anda. Bukan sekadar hidup spiritual Anda, tetapi keselamatan psikologis Anda yang sebenarnya. Karena inilah yang ditemukan. Seorang penjelajah batin. Dan ini mengubah segalanya. Pencerahan batin bukan seperti yang dijual para guru. Bukan naik menuju cahaya. Bukan melampaui kemanusiaan. Bukan menjadi tenang, tercerahkan, atau istimewa. Pencerahan batin adalah penghancuran sistematis setiap kebohongan yang selama ini Anda gunakan untuk tetap waras. Seorang penjelajah batin melihatnya dengan jelas. Manusia membutuhkan ilusi untuk bisa berfungsi. Kita memerlukan persona kita, proyeksi kita, ketidaksadaran kita yang nyaman. Itu bukan cacat karakter, tetapi mekanisme bertahan hidup psikologis. Dan pencerahan batin merenggut semuanya. Bukan dengan lembut, bukan dengan penuh cinta dan cahaya, tetapi dengan kebrutalan yang membuat seseorang benar-benar kehilangan kontak dengan realitas sehari-hari. Kejiwaan Anda tidak ingin Anda terbangun. Ia ingin Anda bertahan hidup. Dan ia akan melawan proses kebangkitan itu dengan senjata-senjata yang bahkan tidak Anda sadari sedang Anda bawa. Seorang penjelajah batin mengidentifikasi 3 cara spesifik bagaimana batin dapat menghancurkan seseorang saat proses kebangkitan, berlangsung 3 ranjau psikologis yang meledak begitu Anda terlalu dekat dengan kebenaran. Kecuali Anda tahu persis apa saja dan bagaimana cara kerjanya, Anda tidak akan mampu bertahan menghadapi apa yang datang. Namun, untuk bertemu Filemon, ia harus terlebih dahulu berhadapan dengan sesuatu yang ia sebut sebagai fantasi pembunuhan. Gambar-gambar penuh kekerasan, kehancuran, dan kekacauan muncul. Seorang penjelajah batin tidak lari. Ia melukiskannya, menuliskannya, berdialog dengannya. Melalui penurunan ke dalam kegelapan itu, ia menemukan bukan kejahatan, melainkan kekuatan kreatif yang belum pernah disentuh. Orang-orang yang berhasil melalui proses kebangkitan bukanlah mereka yang melawan bayangan. Mereka justru memberi makan bayangan itu. Mereka bertanya, kebenaran apa yang Anda bawa? Yang selama ini saya terlalu lemah untuk menanggungnya. Namun, ada hal yang menyedihkan. Banyak komunitas spiritual justru menolak bayangan. Mereka mengajarkan untuk melampauinya dengan cahaya dan cinta, untuk bergetar lebih tinggi, untuk meninggalkannya. Tapi itu bukanlah transendensi. Itu adalah pelarian spiritual. Dan hal ini, kata seorang penjelajah batin, justru melahirkan kriminal spiritual, orang-orang yang begitu terputus dari bayangannya, hingga akhirnya bayangan itu muncul dan bertindak secara tidak sadar. Pikirkan setiap guru spiritual yang tersandung skandal. Mereka bukan jatuh dari kemuliaan. Mereka hanya tidak pernah menyatukan bayangan dalam diri mereka. Bayangan itu selalu ada, tumbuh dalam kegelapan, menunggu untuk menghancurkan segala sesuatu yang dibangun di atas kebohongan cahaya mereka. Seorang penjelajah batin mendokumentasikan banyak kasus. Seorang biksu yang bermeditasi 16 jam sehari mulai dipenuhi fantasi kekerasan terhadap biksu lain. Seorang penyembuh perempuan yang mengajarkan cinta tanpa syarat mulai bermimpi menyiksa kliennya. Seorang penulis spiritual yang menulis tentang kedamaian justru mengalami amarah begitu besar hingga ia kehilangan kesadaran. Mereka semua bukan sedang berubah menjadi jahat. Mereka sedang berhadapan dengan bagian diri yang selama ini mereka hindari dengan kedok spiritualitas. Bayangan Anda pun sedang muncul saat ini. Amarah yang Anda rasakan, itu adalah puluhan tahun kemarahan yang ditekan. Energi seksual yang terasa, itu adalah daya hidup Anda yang kembali. Dorongan destruktif yang muncul, itu adalah kekuatan Anda yang ingin pulang. Sebagian besar orang tidak sanggup menanggungnya. Mereka memilih menekan lebih keras, menggunakan spiritualitas sebagai senjata melawan diri sendiri. Atau sebaliknya, mereka bertindak sembarangan, menghancurkan hidupnya karena dikuasai bayangan yang tidak disadari. Teknik seorang penjelajah batin sangat revolusioner, imajinasi aktif. Jangan hanya mengamati bayangan. Libatkan dia. Bicara dengannya. Tanyakan apa yang diinginkannya. Berikan ia suara, wajah, dan cerita, bukan untuk menjadi seperti itu, melainkan untuk memahaminya.
untuk mengintegrasikan energinya secara sadar, bukan dikuasai olehnya secara tak sadar. Mereka yang bertahan hidup belajar menari bersama bayangan yang selama ini mereka hindari. Mereka menyadari bahwa sisi gelap bukan sedang berusaha menghancurkan mereka, melainkan berusaha melengkapi mereka. Mereka memahami maksud dari ungkapan seorang pemikir terkenal, "Saya lebih memilih menjadi utuh daripada sekadar baik." Namun, bahkan ketika seseorang berhasil mengintegrasikan bayangan dirinya, ada sesuatu yang lebih berat menanti. Banyak orang berbicara tentang kematian ego, seolah-olah itu tujuan akhir, padahal pengalaman menunjukkan hal lain. Ketika seseorang sungguh-sungguh berusaha membunuh egonya, mereka tidak menjadi tercerahkan. Justru muncul sensasi kehilangan realitas, seolah terlepas sama sekali dari kehidupan biasa. Inilah yang sering tidak dipahami. Ego bukanlah musuh Anda. Ego adalah wadah Anda. Tanpanya, Anda bukan melampaui realitas, melainkan kehilangan kontak dengannya. Anda bukan menjadi spiritual, melainkan menjadi tidak mampu berfungsi. Namun disinilah letak rumitnya. Dalam proses kebangkitan, ego tidak benar-benar mati. Ia melawan dan melawan dengan cara yang licik. Ego telah menjalankan hidup Anda seolah-olah ia pengendali utama. Lalu kebangkitan menunjukkan kebenaran. Ego bukanlah penguasa, bahkan hanya manajer menengah. Ada kekuatan dalam ketidaksadaran yang jauh lebih besar daripada ego. Respons ego adalah kepanikan mutlak, tapi ego cerdik. Ia tidak melawan secara langsung. Ia menyusup. Ia mengambil alih pengalaman-pengalaman batin Anda dan mengklaimnya. Muncullah pikiran seperti, "Saya mendapat visi, saya menerima pesan, saya istimewa, saya terpilih, saya telah terbangun." Padahal, sesuatu hanya bergerak melalui diri Anda. Anda bukanlah itu sendiri. Fenomena ini telah menghancurkan banyak orang. Mereka mengalami pengalaman batin yang tulus, kontak yang nyata dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Lalu ego mereka mencengkeramnya. "Saya telah menyentuh yang ilahi, maka saya pun ilahi." Inilah yang disebut inflasi spiritual, dan ini lebih berbahaya daripada tetap tertidur. Seorang pemikir terkenal mendokumentasikan kisah seorang pria brilian berusia awal 40-an. Ia mulai mengalami sinkronisitas mendalam. Segala sesuatu terasa selaras sempurna. Setiap pikiran terwujud, setiap keinginan menjadi kenyataan. Ia percaya dirinya telah memecahkan kode realitas, merasa dipilih untuk mengajarkan umat manusia cara hidup yang baru. Egonya telah membajak pembukaan batin yang sejati dan mengubahnya menjadi kompleks keagungan. Dalam waktu 6 bulan, ia meninggalkan keluarganya, berhenti dari pekerjaannya, dan memulai sebuah gerakan spiritual. Dalam waktu setahun, ia hidup di jalanan, yakin bahwa realitas hanyalah simulasi yang hanya bisa ia tembus. Peneliti itu bekerja dengannya selama 3 tahun untuk membantunya membedakan antara isi batin yang benar-benar otentik dan inflasi ego di sekitarnya. Karena kini masalahnya bukan hanya ketidaksadaran, melainkan ketidaksadaran sambil meyakini diri sudah terbangun. Bukan hanya identifikasi ego, tetapi ego yang mengidentifikasi diri dengan otoritas spiritual. Bukan hanya tertidur, tetapi mengajar orang lain untuk tetap tidur sambil menyebutnya kebangkitan. Seperti yang pernah ia katakan, ego menjadi membesar ketika ia mengklaim isi ketidaksadaran kolektif. Setiap kali Anda berpikir, "Saya sudah terbangun dan mereka belum," itulah inflasi ego. Setiap kali Anda merasa diri lebih unggul secara spiritual, itu inflasi ego. Setiap kali Anda yakin bahwa hanya Anda yang memegang kebenaran, itu inflasi ego. Ego tidak mati selama proses kebangkitan. Ia berevolusi. Ia menjadi ego spiritual lebih canggih, lebih licik, dan lebih berbahaya. Banyak orang terlihat seperti sedang berkembang dengan indah. Lalu tiba-tiba muncul kompleks penyelamat, merasa menjadi pembawa wahyu, mengumpulkan pengikut, mendirikan gerakan. 2 atau 3 tahun kemudian, hidup mereka runtuh total. Mereka membutuhkan dukungan intensif untuk kembali pada realitas yang fungsional. Tanda-tanda yang tampak. Ketika seseorang mulai mengenali tanda-tanda ini sejak muda, mereka berhenti mempertanyakan diri sendiri. Mereka merasa yakin atas segalanya. Mereka tidak tahan terhadap kritik. Mereka melihat tanda dan pesan di mana-mana yang seolah mengonfirmasi keistimewaan mereka. Mereka percaya bahwa pikiran mereka menciptakan kenyataan. Mereka merasa seakan telah melampaui keterbatasan manusia.
Mereka merasa terpanggil untuk menyelamatkan atau membangunkan orang lain. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Mereka keliru membedakan antara pembawa pesan dan pesan itu sendiri. Mereka mengira, karena ada sesuatu yang besar atau bermakna mengalir melalui diri mereka, maka merekalah sumbernya. Orang-orang yang mampu melewati fase ini, belajar apa yang disebut seorang penjelajah batin sebagai merelatifkan ego. Ego tetap ada, tetapi ia tahu tempatnya. Ia menjadi pelayan, bukan tuan. Wadah, bukan sumber. Radio, bukan sinyalnya. Teknik seorang penjelajah batin adalah terus-menerus memeriksa pembengkakan ego. Saat merasa istimewa, tanyakan pada diri, energi arketipal apa yang sedang saya identifikasi? Saat merasa terpilih, tanyakan, terpilih oleh bagian mana dari diri saya? Saat merasa telah terbangun, tanyakan, bagian mana dari diri saya yang masih tertidur? Ego memerlukan pemantauan yang sadar dalam proses ini, bukan penghancuran, melainkan hubungan yang sadar dengannya. Namun, ini menciptakan masalah baru. Begitu ego menyadari bahwa ia bukan pengendali, begitu ia menerima penurunan pangkatnya, seseorang memasuki apa yang seorang penjelajah batin sebut sebagai kehampaan. Tidak ada identitas lama, tidak ada identitas baru, tidak ada pijakan yang kokoh, hanya jatuh bebas di ruang psikologis. Kebanyakan orang akan meraih sistem kepercayaan pertama yang mereka temukan, apa saja untuk menghentikan rasa jatuh itu. Dari sinilah kelompok-kelompok fanatik lahir. Dari sinilah pemikiran kaku tumbuh. Dari sinilah kebangkitan batin berubah menjadi penjara batin. Mereka menukar satu struktur ego dengan yang lain, biasanya lebih kaku daripada sebelumnya. Dan meski berhasil menghindari jebakan itu, ada satu tantangan lagi yang mematahkan hampir semua orang. Anda berhasil melewati letusan bayangan. Anda tidak membiarkan pembengkakan ego menghancurkan diri. Anda berpikir telah selesai. Lalu Anda harus kembali ke kehidupan sehari-hari. Inilah yang sering mematahkan mereka yang telah mengalami kebangkitan batin. Seorang penjelajah batin menyebutnya masalah sang pahlawan yang kembali. Dalam setiap mitos, sang pahlawan turun ke bawah, menemukan harta, lalu kembali untuk membagikannya. Tetapi seorang penjelajah batin memperhatikan sesuatu yang jarang ditekankan dalam kisah-kisah itu. Suku atau masyarakat biasanya berusaha membunuh sang pahlawan bukan secara fisik, tetapi secara psikologis. Kebangkitan Anda menjadi cermin yang memantulkan tidurnya orang lain. Keaslian Anda menyingkap topeng mereka, kedalaman Anda menyingkap permukaan mereka, kenyataan Anda mengancam ilusi mereka. Mereka tidak ingin Anda tetap terbangun. Mereka ingin Anda kembali tertidur di tempat yang aman, dapat diprediksi, dan mudah dikendalikan. Seorang penjelajah batin mengamati pasien-pasiennya berubah, lalu kembali ke keluarga yang, tanpa sadar, menghancurkan setiap kemajuan yang telah dibuat. Bukan karena niat jahat, tetapi karena dorongan bawah sadar melalui rasa bersalah. Anda sudah berubah, saya tidak mengenali Anda, melalui manipulasi. Saya lebih suka diri Anda yang dulu, melalui penarikan diri. Anda pikir Anda lebih baik dari kami sekarang. Ia pernah mendokumentasikan seorang perempuan, seorang pengacara sukses sekaligus ibu 2 anak, yang telah melalui proses individuasi mendalam. Ia telah menyatukan sisi bayangannya, menemukan diri autentiknya, mengembangkan kesadaran sejati. Ketika ia kembali ke keluarganya, perlawanan pun terjadi tidak secara terang-terangan, tetapi halus. Suaminya mulai merasa cemas terhadap perubahan itu. Anak-anaknya menjadi manja dan menuntut. Orang tuanya mempertanyakan kesehatan mentalnya. Setiap makan malam berubah menjadi medan perang proyeksi. Setiap percakapan menjadi upaya untuk menariknya kembali. Suaminya berkata, "Ingat saat Anda dulu menyenangkan?" Ibunya bertanya, "Anda yakin baik-baik saja? Anda tampak berbeda." Teman-temannya bergurau, "Lihat siapa yang sekarang merasa tercerahkan." Setiap hubungan berubah menjadi medan pertempuran, tetap terjaga dan kehilangan keterhubungan. Kembalilah tertidur dan kehilangan diri Anda. Kebanyakan orang tidak mampu menahan ketegangan ini. Mereka akhirnya meninggalkan semua orang, menjadi seperti pengungsi spiritual, atau justru meninggalkan kebangkitannya, memilih rasa diterima daripada kebenaran. Namun, inilah yang sebenarnya terjadi. Kebangkitan Anda tidak hanya mengubah diri Anda, ia juga mengubah frekuensi Anda. Anda benar-benar bergetar pada tingkat yang berbeda dari dunia yang masih tertidur. Perbedaan frekuensi ini
menimbulkan rasa sakit psikologis yang nyata, bukan metafora, melainkan penderitaan batin yang benar-benar dirasakan tubuh. Seorang penjelajah batin menyebutnya participation mystic, sebuah penyatuan psikologis bawah sadar yang mengikat keluarga dan kelompok. Saat Anda mulai mengindividuasi, Anda memutus penyatuan itu, dan kelompok akan merasakan proses individuasi Anda sebagai pengkhianatan, penolakan, bahkan kematian. Mereka tidak sepenuhnya salah. Diri Anda yang dulu ikut melebur dalam penyatuan bawah sadar itu memang telah mati. Mereka sedang meratapi kematian itu, sekaligus menyerang yang baru lahir. Berada di sekitar orang-orang yang masih tenggelam dalam ketidaksadaran setelah kebangkitan terasa seperti suara kuku menggores papan tulis di dalam kepala Anda. Setiap percakapan palsu, setiap interaksi dangkal, setiap proyeksi tak sadar, semuanya menimbulkan rasa sakit yang nyata. Seorang penjelajah batin sendiri mengalaminya. Setelah kebangkitannya, interaksi sosial biasa menjadi siksaan. Bukan karena ia menghakimi orang lain, tetapi karena ia bisa melihat hal-hal yang mereka tidak mampu lihat. Setiap percakapan menuntutnya berpura-pura buta. Setiap hubungan menuntutnya mengkhianati penglihatannya. Ia pernah menulis tentang menghadiri jamuan makan malam, di mana ia bisa melihat bayangan setiap orang diproyeksikan satu sama lain. Kemarahan terpendam tuan rumah kepada istrinya, rayuan tak sadar sang istri kepada tamu, proyeksi sang tamu terhadap ibunya, ke sosok nyonya rumah. Semua itu tak terlihat oleh mereka, tetapi begitu jelas baginya. Ia duduk di sana menyaksikan dinamika tak sadar dimainkan seperti pertunjukan boneka psikologis, tanpa bisa mengungkapkannya tanpa menghancurkan tatanan sosial seluruhnya. Itulah sebabnya mereka yang telah terbangun menarik diri, bukan karena merasa lebih tinggi, melainkan karena sebuah kebutuhan. Mereka tidak bisa lagi menutup mata terhadap apa yang telah mereka lihat. Mereka tidak bisa melupakan apa yang telah mereka ketahui. Mereka tidak bisa berpura-pura tenggelam dalam ketidaksadaran tanpa menghancurkan diri mereka sendiri. Dan disinilah ujian tertinggi. Bisakah Anda tetap terjaga di dunia yang masih tertidur? Bisakah Anda memegang teguh kebenaran Anda di tengah lautan kebohongan? Bisakah Anda menjaga frekuensi Anda di tengah hiruk-pikuk gangguan? Solusi: seorang penjelajah batin begitu radikal. Partisipasi selektif. Ia belajar untuk mengatur dosis keterpaparannya pada lingkungan yang tidak sadar singkat. Dengan waktu pemulihan, menarik diri secara strategis bila dibutuhkan, serta menciptakan ruang yang ia sebut teos ruang sakral, di mana kesadaran bisa ada tanpa kompromi. Menaranya di Bollingen bukanlah pelarian. Itu adalah sebuah kebutuhan psikologis. Kebanyakan orang tidak mampu menjaga keseimbangan ini. Mereka akhirnya benar-benar menghilang, menjadi pertapa, pecandu, atau sekadar angka dalam statistik. Atau sebaliknya, mereka membentuk persona spiritual, berpura-pura terbangun sementara di dalamnya perlahan-lahan mati. Mereka yang benar-benar bertahan adalah yang belajar, seperti yang disebut seorang penjelajah batin, menahan tegangan dari kutub yang berlawanan sepenuhnya terjaga, sekaligus sepenuhnya hadir, sadar sepenuhnya, dan tetap penuh welas asih, melihat segalanya tanpa menghakimi apapun. Mereka mengembangkan apa yang disebut seorang penjelajah batin sebagai fungsi transenden, kemampuan untuk menjembatani dunia-dunia tanpa terkoyak oleh perbedaan di antara keduanya. Mereka menjadi penerjemah antar dimensi kesadaran, bukan dengan menjelaskan kebangkitan mereka, karena itu mustahil, tetapi dengan mewujudkannya, perlahan-lahan menciptakan ruang bagi orang lain untuk mulai menapaki perjalanan mereka sendiri. Dan inilah kebenaran paling mengguncang dari seorang penjelajah batin. Kebangkitan bukanlah sebuah peristiwa. Ia adalah sebuah gaya hidup yang terus-menerus disertai kematian. Setiap hari, ada bagian lain dari diri Anda yang Anda kira nyata luruh. Setiap minggu, ada identitas lain yang runtuh. Setiap bulan, bayangan yang lebih dalam muncul ke permukaan. Setiap tahun, ada satu struktur ego baru yang harus dibongkar. Seorang penjelajah batin, bahkan ketika usianya sudah lebih dari 80 tahun, masih terus mati terhadap dirinya sendiri, masih menemukan bayang-bayang baru, masih meruntuhkan kesombongan, masih menyatukan lapisan-lapisan kedalaman diri yang lebih dalam. Menjelang kematian, ia bermimpi menjadi seorang murid lagi naif, penuh ketidaktahuan, mencari sebuah awal. Setelah puluhan tahun dikenal sebagai seorang penjelajah batin, seorang ahli psikologi besar, alam bawah sadarnya berkata,
Anda tidak tahu apa-apa. Inilah harga dari kesadaran. Pikiran seorang pemula yang abadi. Selalu mati, selalu lahir kembali. Selalu menemukan bahwa Anda bukanlah siapa yang Anda kira selama ini. Sebagian besar orang tidak sanggup menerima ini. Mereka ingin tiba di satu tempat yang stabil, agar akhirnya selesai. Seorang penjelajah batin pernah menulis tentang seorang pasien yang sudah menjalani analisis selama 7 tahun. Ia membuat kemajuan luar biasa, berhasil menyatukan bayang-bayang besar, mengembangkan kesadaran yang nyata. Namun, suatu hari pasien itu bertanya, "Kapan semua ini berakhir? Kapan saya sembuh?" Jawaban, seorang penjelajah batin mengguncang sekaligus membebaskan dirinya, "Tidak pernah. Alam bawah sadar itu tak terbatas. Anda sedang menjelajahi ketidakberhinggaan. Bagaimana mungkin Anda bisa menyelesaikan sesuatu yang tak berusaha?" Seorang penjelajah batin, kesadaran bukanlah tujuan akhir, ia adalah spiral tak terbatas. Bagaimana mungkin Anda menuntaskan ketidakberhinggaan? Mereka yang mampu bertahan dalam proses kebangkitan diri adalah orang-orang yang jatuh cinta pada kematian bukan secara muram, melainkan secara sadar. Mereka menyadari bahwa setiap kematian adalah sebuah kelahiran. Setiap akhir adalah awal baru. Setiap kehilangan adalah wahyu. Seorang penjelajah batin menemukan bahwa proses ini menghasilkan keadaan psikologis tertentu yang ia sebut sebagai penyatuan pertentangan. Bukan memilih terang dan menolak gelap, melainkan menampung keduanya. Bukan memilih sadar dan membuang bawah sadar, melainkan menjembatani keduanya. Bukan memilih jiwa dan meninggalkan materi, melainkan menikahkan keduanya. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah pengalaman yang benar-benar merombak seluruh jiwa Anda. Diri yang memulai perjalanan ini tidak akan selamat. Memang tidak dimaksudkan untuk bertahan. Yang muncul kemudian adalah sesuatu yang berbeda, bukan lebih tinggi, bukan lebih suci, tetapi lebih nyata, lebih utuh, lebih manusiawi secara sadar. Seorang penjelajah batin menyebutnya individuasi. Menjadi siapa diri Anda sebenarnya sebelum dunia memberitahu siapa Anda seharusnya. Bukan melampaui kemanusiaan Anda, melainkan akhirnya benar-benar menjalaninya secara penuh dan sadar. Inilah kebangkitan yang jarang dibicarakan, bukan kebahagiaan tanpa celah. Ini adalah penderitaan yang disadari, bukan kedamaian mutlak. Ini adalah ketegangan yang disadari, bukan sebuah kedatangan. Ini adalah perjalanan yang disadari. Formula pribadi. Seorang penjelajah batin lahir dari penurunannya sendiri. Keistimewaan seumur hidup adalah menjadi siapa Anda sebenarnya. Namun, ia menambahkan sesuatu yang sering dilupakan banyak orang. Diri sejati itu juga mencakup segala sesuatu yang bukan Anda, pembunuh dan penyelamat, jenius dan orang bodoh, insting binatang dan kebijaksanaan manusia. Semuanya terintegrasi secara sadar menjadi satu diri yang autentik, meski paradoks dan tampak mustahil. Itulah mengapa kebanyakan orang tidak pernah berhasil melewati proses ini. Mereka berusaha bertahan sebagai diri lama, padahal mereka sedang dipaksa menjadi diri yang baru. Itu mustahil. Mereka menginginkan harta tanpa perjalanan menurun, kebijaksanaan tanpa luka, kelahiran kembali tanpa kematian. Seandainya seorang penjelajah batin masih hidup hari ini, mungkin ia akan berkata, "Berhentilah mencoba bertahan dari kebangkitan batin Anda. Biarkan ia menghancurkan Anda sepenuhnya dengan sadar, dengan keterlibatan penuh dalam runtuhnya diri lama Anda. Biarkan bayangan meledak, lalu rangkul ia. Biarkan ego panik, lalu letakkan ia pada tempatnya. Biarkan kepulangan menghancurkan Anda, lalu bangun kembali dengan cara yang berbeda. Biarkan kematian datang, lalu lahir kembali. Bukan sekali, melainkan setiap hari, selamanya. Kebangkitan yang Anda alami saat ini bukan berusaha membuat Anda lebih baik. Ia sedang berusaha menyingkap siapa Anda sebenarnya, diri yang tersembunyi di balik setiap topeng, setiap persona, setiap identitas palsu yang masih Anda genggam. Kebanyakan orang tidak berhasil melewatinya karena mereka ingin segalanya sekaligus. Tetap menjadi diri lama, namun juga mendapatkan diri yang baru. Mereka menginginkan transformasi tanpa kematian. Mereka menginginkan kebangkitan tanpa kehancuran. Mereka menginginkan kesadaran tanpa harus kehilangan kenyamanan ketidaksadaran. Mustahil. Seorang pemikir besar bertahan karena ia memahami ini. Anda tidak bertahan dari kebangkitan batin. Anda melebur ke dalamnya sedemikian rupa hingga yang muncul bukan lagi sesuatu yang harus bertahan hidup, melainkan sesuatu yang butuh diekspresikan.
Gejala-gejala yang Anda rasakan bukanlah masalah. Gejala itu adalah jalan menuju pemulihan. Keterpurukan Anda bukan kegagalan. Ia adalah terobosan yang menyamar. Pelarutan diri Anda bukanlah akhir. Ia adalah awal. Tetapi semua itu hanya terjadi jika Anda berhenti mencoba bertahan dan mulai bertransformasi. Jika Anda berhenti mencari kenyamanan dan mulai mencari kebenaran. Jika Anda berhenti ingin menjadi istimewa dan mulai bersedia menjadi nyata. Jika ini membantu Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam proses kebangkitan batin Anda, jangan ragu untuk berlangganan. Ingatlah, Anda bukan sedang menjadi gila, Anda sedang menjadi waras. Dunia hanya menyebut kewarasan itu kegilaan, karena terlalu terbiasa hidup dalam tidur panjang. Penutup, mengapa kebanyakan orang tidak pernah bertahan dalam kebangkitan spiritual mereka? 1. Pertanyaan yang mengguncang. Pertanyaannya bukanlah, apakah Anda akan selamat dari kebangkitan batin Anda? Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan membiarkan proses itu selesai sepenuhnya? Kalimat ini bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah pukulan terakhir yang menghantam jantung dari seluruh perjalanan. Karena di ujung jalan, kebangkitan batin bukanlah soal selamat atau tidak. Bukan soal apakah Anda berhasil bertahan. Kebangkitan batin adalah soal keberanian untuk melepas. Untuk membiarkan proses itu bekerja sampai tuntas, meski harus menghancurkan segalanya yang Anda kira diri Anda. Sebagian besar orang gagal di titik ini. Mereka mengira tujuan kebangkitan adalah bertahan hidup, padahal kebangkitan justru menuntut kebalikan. Kematian diri lama, kelahiran diri baru. 2. Ilusi tentang selamat. Kita dibesarkan dengan satu pesan utama. Yang penting, selamat. Selamat dari sakit, selamat dari kehilangan, selamat dari kegagalan, selamat dari rasa takut. Konsep selamat begitu dalam, hingga tanpa sadar kita menjadikannya tujuan hidup. Namun dalam kebangkitan batin, selamat seringkali berarti tetap sama seperti semula. Selamat berarti Anda kembali tidur, kembali pada topeng lama, kembali ke rutinitas yang meninabobokan. Selamat ya, tapi juga berarti tidak berubah. Selamat, ya, tapi tetap hidup dalam kebohongan lama. Kebangkitan bukanlah tentang mempertahankan, melainkan tentang membiarkan semua runtuh. Dan itulah yang menakutkan, karena tidak ada jaminan Anda akan kembali seperti dulu. 3. Membiarkan proses itu selesai. Apa artinya membiarkan proses selesai? Artinya berhenti melawan bayangan Anda. Artinya menerima bahwa ego Anda akan runtuh. Artinya rela kehilangan semua identitas palsu. Artinya berhenti bertanya, kapan ini berakhir? Membiarkan selesai bukan berarti pasrah tanpa daya. Membiarkan selesai berarti percaya pada proses bahwa meski semua hancur, ada sesuatu yang baru yang akan lahir. Bayangkan seekor ulat yang masuk ke dalam kepompong. Bagi ulat, itu adalah kematian. Ia tidak lagi bisa bergerak, tidak lagi bisa makan, tubuhnya sendiri larut dalam cairan. Namun, dari kepompong itulah lahir seekor kupu-kupu. Jika ulat hanya berfokus untuk selamat dalam bentuk lamanya, ia tidak akan pernah terbang. Demikian pula, kebangkitan batin. Anda hanya akan menemukan sayap jika Anda rela kehilangan tubuh lama Anda. 4. Mengapa kebanyakan orang gagal? Ada banyak alasan mengapa orang tidak pernah bertahan dalam kebangkitan spiritual mereka. Ketakutan terhadap rasa sakit. Kebangkitan mengguncang seluruh sistem. Ia menyakitkan, melelahkan, membuat Anda merasa hancur. Banyak orang menyerah karena tidak tahan. Tekanan sosial, keluarga, teman, pasangan, seringkali mereka tidak mengerti. Mereka ingin Anda tetap sama, tetap bisa diprediksi, tetap nyaman bagi mereka. Tekanan ini membuat banyak orang kembali tidur. Keinginan untuk segera selesai. Banyak yang berkata, kapan semua ini berakhir? Mereka tidak sadar bahwa kebangkitan bukanlah proyek dengan tenggat waktu. Ia adalah spiral yang tak pernah selesai. Persona spiritual palsu. Sebagian orang mengganti topeng lama dengan topeng baru. Tampak tercerahkan, tampak bijak, tampak suci. Namun di dalam, mereka sama sekali belum selesai. Ini justru lebih berbahaya daripada tetap tertidur. 5. 3 jalan di ujung kebangkitan. Di persimpangan terakhir hanya ada 3 jalan. Kembali tertidur. Menolak kebangkitan, kembali ke pola lama, hidup dalam ilusi, menghancurkan diri. Tenggelam dalam kebingungan, kehilangan fungsi, tak bisa kembali ke realitas. Menyelesaikan proses dengan sadar, membiarkan bayangan muncul,
membiarkan ego runtuh, membiarkan diri lama mati. Dari reruntuhan itu lahirlah diri yang baru, lebih otentik, lebih utuh. Sebagian besar memilih jalan pertama, sebagian kecil jatuh ke jalan kedua. Hanya segelintir jiwa pemberani yang memilih jalan ketiga. 6. Ilustrasi. Kisah mereka yang berhenti. Bayangkan seseorang yang mulai bermeditasi, lalu mengalami pengalaman batin yang intens. Ia merasa tercerahkan, merasa terpilih. Namun egonya mengambil alih. Ia percaya dirinya guru, lalu mengumpulkan pengikut. Beberapa tahun kemudian, hidupnya hancur. Ia tidak pernah membiarkan proses itu selesai. Ia berhenti di tengah jalan, terpikat ilusi keistimewaan. Ada pula yang mengalami mimpi buruk penuh bayangan. Mereka ketakutan, lalu berhenti. Mereka kembali ke dunia lama, kembali normal. Mereka selamat, ya, tetapi tidak pernah berubah. Dan ada segelintir yang berbeda. Mereka tetap berjalan, meski rasa sakit tak tertahankan. Mereka membiarkan proses itu selesai. Dan dari situ, lahir pribadi baru yang benar-benar bebas. 7. Hidup sebagai spiral tanpa akhir. Kebangkitan tidak pernah benar-benar selesai. Ia bukan tujuan, melainkan gaya hidup. Setiap hari, ada bagian dari diri lama yang mati. Setiap minggu, ada identitas yang runtuh. Setiap bulan, ada bayangan baru yang muncul. Hidup bukan lagi garis lurus, tetapi spiral tanpa akhir. Anda tidak pernah benar-benar tiba. Anda selalu dalam perjalanan, dan justru disitulah keindahannya. 8. Refleksi untuk Anda. Jadi, izinkan saya bertanya kembali kepada Anda, apakah Anda akan puas hanya dengan selamat? Atau apakah Anda akan berani membiarkan proses itu selesai sepenuhnya? Apakah Anda akan kembali tidur hanya demi kenyamanan? Atau apakah Anda akan terus berjaga, meski dunia menolak Anda? Apakah Anda akan memilih identitas palsu hanya agar diterima? Atau apakah Anda akan rela kehilangan segalanya demi menemukan diri sejati Anda? Nomor 9. Undangan terakhir. Pertanyaannya bukanlah, apakah Anda akan selamat dari kebangkitan batin Anda? Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan membiarkan proses itu selesai sepenuhnya? Biarkan ia selesai. Biarkan ia menghancurkan topeng Anda. Biarkan ia melucuti ego Anda. Biarkan ia menyingkap bayangan Anda. Biarkan ia membunuh diri lama Anda. Dan saksikanlah, dari reruntuhan itu, lahirlah sesuatu yang lebih agung, lebih sederhana, lebih sejati diri Anda yang apa adanya. Jika kata-kata ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Tekan subscribe di channel Jiwa Sejalan. Bagikan video ini pada orang-orang yang sedang melalui krisis batin mereka. Tulis di komentar angka 99 sebagai tanda bahwa Anda berani membiarkan proses itu selesai. Ingat, Anda tidak sendirian. Di seluruh dunia, ada jiwa-jiwa lain yang juga sedang melalui badai yang sama. Dan disinilah kita bertemu sebagai pengingat bahwa kebangkitan bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sejati.